warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat sains. Saya Kak Dama yang akan menemani kalian untuk belajar sains hari ini. Bagaimana kabar sahabat sains hari ini? Semoga dimanapun sahabat sains berada, kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar sains. Mari kita mulai belajar sains hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian dengan materi besaran pokok? Kenapa? Karena materi yang akan kita bahas kali ini masih berkaitan dengan materi besaran pokok. Sekarang, mari kita amati gambar yang ada di papan tulis. Setelah mengamati gambar yang ada di papan tulis, apa yang terbesit di benak kalian? Sebelum kita diskusi, mari kita saksikan berita berikut. Pemirsa, hampir 1 pekan ini cuaca di Kota Bandung dirasakan panas oleh warga. Padahal biasanya Kota Bandung dirasakan dingin atau sejuk saat tidak turun hujan. Inilah cahaya matahari yang sangat panas yang menyorot di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung yang biasa dirasakan berhawa dingin ataupun sejuk meskipun matahari menyinari, kini sudah hampir 1 pekan cuaca di Bandung dirasakan panas oleh warga Kota Bandung. Warga mengantisipasi panasnya terik matahari dengan menggunakan jaket, sarung tangan, dan skincare terutama saat bepergian atau keluar rumah. Sementara menurut BMKG untuk suhu normal di Bandung dan sekitarnya itu biasanya hanya 31 sampai 32 derajat Celcius. Namun untuk beberapa hari ini mencapai 34 derajat Celcius. Panasnya cuaca diakibatkan karena kemarau dan pertumbuhan awan relatif rendah sehingga terjadinya cuaca panas yang begitu terik. BMKG pun menyatakan kondisi tersebut diprediksi akan berlangsung hingga Oktober. Namun jika pertumbuhan awan relatif lebih banyak, hawa panas akan berkurang. Setelah menyaksikan berita, apa yang kalian ketahui tentang pengertian suhu? Ya, suhu merupakan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Apakah kalian tahu alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Ya, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Skala suhu yang diakui dunia ada 4. Pertama, skala Celcius. Kedua, skala Fahrenheit. Ketiga, skala Reaumur. Dan keempat, skala Kelvin. Di mana skala Celcius memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat. Skala Fahrenheit mempunyai titik beku 32 derajat dan titik didih 212 derajat. Skala Reaumur memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 80 derajat. Serta skala Kelvin mempunyai titik beku 273 derajat dan titik didih 373 derajat. Dilihat dari titik beku dan titik didih keempat skala tersebut, perbandingan suhu antara skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin adalah 5:9:4:5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar untuk konversi suhu ya, baik dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu untuk nilai pembanding dari Celcius itu adalah 5, Reaumur itu adalah 4, Fahrenheit adalah 9. Nah, di sini ada plus minus 32 itu karena skala Fahrenheit itu dimulai dari 32 ya. Kemudian untuk Kelvin ini nilai pembandingnya itu adalah 5 plus minus 273 karena untuk skalanya itu dimulai dari 273. Nah, di sini saya memiliki 12 soal ya. Langsung aja kita akan kerjakan. Oke, untuk soal yang pertama di sini cara mencarinya adalah ini kan ditanya Celcius ya.
Ditanya Celsius itu adalah berapa sih pembandingnya? Nah, 5 ya. Celsius itu adalah 5. Berarti di sini kalian tulis di atasnya itu adalah 5. Kemudian reamurnya adalah nilainya adalah pembandingnya 4 ya. Jadi 5/4 kali 20. Oke, nah sekarang kita akan sederhanakan. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Jadi hasilnya 5 kali 5 itu adalah 25 ya. Oke, jadi nilainya 25 derajat Celcius. Kemudian untuk soal yang kedua, ini 15 derajat Celcius sama dengan berapa reamur? Nah, caranya seperti tadi ya. Jadi yang ditanyakan itu taruh yang di atas ya, ditaruh di atas. R itu nilainya dia 4. Jadi 4 Celciusnya itu adalah 5 ya, ini 5, kemudian kali 15. Nah, 15 dibagi 5 itu adalah 3. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Oke. Selanjutnya nomor 3. 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Nah, seperti tadi ya caranya. Fahrenheit itu adalah nilai pembandingnya itu adalah 9. Nah, kalian harus perlu hati-hati di sini ya. Karena di sini ada plus minus 32. Oke, selanjutnya Celsius ini adalah pembandingnya 5. Nah, kali 25. Oke. Di sini kalau kalian khusus untuk mencari Fahrenheit ya, itu nanti ditambah 32 ya. Karena untuk mencari Fahrenheit itu skalanya itu adalah dimulai dari 32 ya. 32 sampai dengan 212 ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kalian harus yang di depan ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi 25 dibagi 5 itu adalah 5. Kita selesaikan dahulu. 9 kali 5 45. Nah, ini ditambah 32. Oke. Hasilnya adalah 77 ya. 45 tambah 32 itu 77. Oke, selanjutnya nomor 4. 50 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Oke. Kemudian langsung aja Celcius itu adalah 5 ya. Per Fahrenheit itu adalah 9 kali 50. Nah, hati-hati ya, karena ini dari Fahrenheit ke Celcius, maka sebaliknya dengan yang ini ya, sebaliknya dengan yang di atas. Kalau yang ditanya Fahrenheit itu kalian ditambah ya. Ini tambah 32. Nah, sedangkan kebalikannya kalau yang ditanya itu adalah misalnya Celcius ataupun reamur itu dikurangi ya, dikurangi 32 nih ya. Karena kalau dari Fahrenheit itu kan dia dimulainya dari skalanya dari 32. Oke. Kalau dikurangi kita kerjakan yang di belakang terlebih dahulu ya. Nah, ini kalian tulis ulang ya. 5/9 ini tetap. Nah, ini hasil pengurangan ini. 50 dikurangi 32 adalah 18. Jadi kita sederhanakan yang ini. 18 dibagi 9 itu adalah 2 ya. 5 kali 2 adalah 10. Oke, selanjutnya di nomor 6 ya. Masih ingat ya, kalau mencari Fahrenheit itu nanti ditambah 32. Oke, kita langsung aja kerjakan. Fahrenheit itu adalah pembandingnya 9 reamur 4 kali 16 tambah 32. Kalau ditambah, ini tambah 32 itu kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu. 16 dibagi 4 itu adalah 4. 9 kali 4, 36 tambah ini 32. 36 tambah 32 hasilnya adalah 68. Oke. Nomor 6, 41 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat reamur? Oke. Karena ini kebalikannya nanti dia dikurangi ya. Dikurangi 32. Oke. Ini reamurnya itu adalah 4, Fahrenheitnya 9 kali 41. Nah, karena ditanya itu adalah reamur, maka dia dikurangi ya. Dikurangi 32 ya, karena plus minus 32. Maka kalau dikurangi itu kita kerjakan yang di
kurangi dulu ya. Jadi ini tetap 4/9 kali 41 dikurangi 32 itu hasilnya adalah 9. Nah, jadi kita sederhanakan. 9 dibagi 9 itu adalah 1, 4 kali 1 adalah 4, gitu ya. Selanjutnya nomor 7, 27 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Pada satu bagian sisi Untuk mencari pada Kelvin benda, ya, khusus sehingga Celcius zat ke pada Kelvin ya, tersebut itu berbentuk nanti panjang. ditambah Kemudian, 273 ya. Pemuaian luas Karena untuk Kelvin itu adalah skalanya dimulai pemuaian dari dengan 273 pertambahan ya. ukuran luas Jadi benda nanti dia tersebut, tinggal ditambah aja. sehingga Kalau benda mencari mempunyai Kelvin ukuran ditambah panjang dan 273. lebar. Jadi Dan 27 serta tambah pemuaian volume terjadi 273 pada benda yang hasilnya memiliki adalah ukuran 300. panjang, lebar, dan tinggi. Kebalikannya nih ya. Kalau kalian mencari Kelvin itu ditambah, maka sebaliknya kalau mencari Celcius itu nanti dikurangi terlebih dahulu ya. Jadi 313 dikurangi 273. Nah, hasilnya adalah 40 gitu. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini 298 Kelvin sama dengan berapa reaumur? Nah, khusus kalau diketahui Kelvin, kalian harus rubah ke Celcius terlebih dahulu ya. Jadi caranya kalian harus ke derajat Celcius terlebih dahulu ya. Kalau kalian mengubah ke derajat Celcius tadi itu harus dikurangi ya. Dikurangi, maka 298 ini nyari derajat Celciusnya ya. 298 dikurangi 273. Nah, ini hasilnya adalah 25 derajat. Nah, ini nilainya adalah derajat Celciusnya ya. Nah, selanjutnya dari 25 derajat Celcius ini dirubah ke reaumur ya. Jadi 25 derajat Celcius ini dirubah ke derajat reaumur. Oke, langsung aja ya. Caranya adalah yang dicari ini kalian tulis terlebih dahulu ya. R itu adalah ini 4. 4 per Celcius adalah 5 kali 25. 25 dibagi 5 itu adalah 5. 4 kali 5 adalah 20. Nah, jadi hasilnya adalah 20 derajat reaumur. Oke, jadi kalau kalian menemukan Kelvin baik ke reaumur ataupun ke Fahrenheit, kalian harus rubah ke Celcius terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Nah, di nomor 10 juga demikian ya. Ini 293 Kelvin sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Caranya sama ya, kalian harus rubah ke derajat Celcius terlebih dahulu. Untuk berubah ke Celcius, maka dikurangi ya. Jadi 293 dikurangi 273 itu adalah 20 ya. Jadi ini 20 derajat Celcius. Oke, sekarang kita rubah nih dari 20 derajat Celcius ini ke derajat Fahrenheit nanti untuk ketemu hasil akhirnya ya. Oke, Fahrenheit itu adalah 9, Celciusnya itu adalah 5 kali 20. Nah, karena dicari Fahrenheit seperti tadi ini ya. Kalau nyari Fahrenheit itu dia kan skalanya dimulai dari 32, maka ini ditambah 32. Atau supaya kalian lebih mudah itu, pokoknya kalau mencari Fahrenheit dia nanti ditambah. Sebaliknya kalau nyari Celcius atau reaumur nanti dikurangi gitu ya. Kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu ya. 20 dibagi 5 itu adalah 4. 9 kali 4 itu 36 ya. 36 ditambah 32. Hasilnya adalah 68. Saya tulis di atas ya. Hasilnya nih 36 tambah 32 ya. Hasilnya adalah 68. Nah, berikutnya yang ini ya. Nomor 11 itu kebalikannya yang di atas. 32 derajat reaumur sama dengan berapa Kelvin? Nah, caranya ini dirubah ke derajat Celcius terlebih dahulu ya. Oke, masih ingat ya, kalau Celcius itu adalah 5, reaumur itu 4 kali 32. Nah, kita selesaikan dahulu yang ini.
32 dibagi 4 itu adalah 8. 5 kali 8 adalah 40. Nah, ini nilainya ada Celcius ya. Sekarang nanti kita tinggal merubahnya ke Kelvin ya, ke Kelvin. Caranya seperti tadi ya. Kalau nyari Kelvin dari Celcius itu adalah dijumlah dengan 273. 40 ditambah 273 adalah 313 ya. 313 saya tulis di atas ini. Selanjutnya kita mencari nomor 12 ya. 68 Fahrenheit ke Kelvin. Caranya seperti yang di atas. Harus dirubah ke derajat Celcius terlebih dahulu ya. Oke, kita cari nih. Celcius itu adalah 5, Fahrenheitnya adalah 9 kali 68. Nah, kalau mencari Celcius dari Fahrenheit itu adalah dikurangi 32. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. 68 kurangi 32 itu adalah 36 ya. Jadi 5/9 nih. 68 kurangi 32 adalah 36. Nah, kita coret dahulu. 36 dibagi 9 adalah 4. 5 kali 4 itu adalah 20. Nah, ini nilainya derajat Celcius ya. Selanjutnya tinggal dirubah ke Kelvin ya. Jadi 20 ditambah 273 ya. Jadi hasilnya adalah 293 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, demikian video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Dan jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan komennya. Saya tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan video tentang kalor. Setelah menyaksikan video, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kalor? Kalor atau yang disebut dengan panas adalah suatu energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Sedangkan benda yang buruk menghantarkan panas disebut isolator. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau perpindahan panas dari satu tempat ke tempat yang lain bersama gerakan partikel benda tersebut. Dalam proses konveksi, panas berpindah dari gerakan benda cair dan benda gas. Radiasi adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa memerlukan perantara atau medium. Dalam proses radiasi, panas berpindah dalam ruang dengan gelombang. Terakhir, mari kita saksikan video berikut. Pernahkah kalian mengalami ban sepeda atau sepeda motor kalian pecah?
atau balon yang kalian miliki ketika terkena terik matahari, dia meletus. Mari kita amati peristiwa berikut ini. Ketika balon dipasang menutupi botol dan kemudian direndam ke air panas, amati peristiwa yang terjadi pada balon. Terlihat balon sedikit demi sedikit mulai mengembang, terisi dengan udara. Sekarang amati kembali bagaimana ketika botol dan balon tadi dikeluarkan dari air panas. Amati apa yang terjadi pada balon. Ya, betul sekali. Terlihat balon sedikit demi sedikit mulai mengempes. Perhatikan tayangan berikut ini. Terlihat di tayangan ini adalah jembatan panjang. Mari kita perhatikan desain sambungan pada jembatan ini. Jembatan tersebut dipasang sedemikian sehingga sambungannya tersebut dibuat dengan renggang. Apa ya alasannya? Sambungan tersebut memungkinkan terjadinya pergerakan saling mendekat atau saling menjauh dari kedua sisi, atau pergerakan secara vertikal naik dan turun, dan juga pergerakan secara transversal seperti ini. Bagaimana ya kalau jembatan tersebut tidak ada memiliki sambungan yang dibuat renggang seperti itu? Dari video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pemuaian? Jadi, dapat kita simpulkan dari video tadi bahwa pemuaian adalah perubahan dimensi suatu benda akibat kenaikan suhu, di mana dimensi yang dimaksud di sini adalah panjang benda, luas benda, dan atau volume benda. Di mana pemuaian panjang adalah pemuaian yang terjadi pada satu bagian sisi pada benda, sehingga zat padat tersebut bertambah panjang. Pemuaian luas adalah pemuaian dengan pertambahan ukuran luas benda tersebut, sehingga benda mempunyai ukuran panjang dan lebar. Dan terakhir, pemuaian volume terjadi pada benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di mana pemuaian dapat terjadi pada zat padat ketika memuainya zat padat dengan ditandai bertambahnya panjang, luas, dan atau volumenya. Pemuaian pada zat cair dapat terjadi ketika zat cair tersebut bertambah volumenya, dan pemuaian pada zat gas terjadi ketika zat gas tersebut mengalami peningkatan suhu. Mari kita simpulkan materi yang kita bahas hari ini. Jadi, suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Skala yang diakui dunia ada 4, yaitu skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Kalor atau
biasa diartikan dengan panas, adalah suatu energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Dan perpindahan kalor atau perpindahan panas ada 3. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Terakhir, pemuaian adalah perubahan dimensi atau panjang, luas, volume suatu benda akibat kenaikan suhu. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Belajar sains hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mari kita tutup belajar sains hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Manajah fi jamil umur. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.